Itu juga harus dipilah mana yang harus sesuai dengan kebutuhannya. Karena apa? Sudah menyangkut harga beli. Yang non isolasi transformer sebagai gambaran untuk yang 125 itu harganya cuma 600 juta. Kalau ya sudah isolasi transformer harganya sudah 1,1 minimal 1 miliar. Itu jadi pertimbangan. Jadi tidak semuanya harus menggunakan isolasi transformer, tidak semuanya harus menggunakan long time yang lebih tinggi. Itu harus bijak di dalam perhitungan UPS. Belum terbagi di dalam lingkungan itu bisa jadi beberapa alat, ada EKG, monitor, ada UPS, ada Catlab. Hati-hati terhadap harmoni, itu juga harus beresiko. Terlalu banyak UPS juga tidak baik, juga harus diperhitungkan. Kalau memang tidak butuh UPS, kenapa harus pakai UPS? Kalau rumah sakit listriknya handal, kenapa harus pakai UPS? Kalau memang hanya butuh stabilizer, tidak harus UPS. Karena apa? Harga stabilizer dengan UPS sudah 2 kali lipatnya. Harga UPS cuma 2 kali lipat dari stabilizer. Itu harus kita perhatikan baik-baik. Mana kebutuhan yang proporsional. Baiklah, kita lanjut. Suara saya masih baik ya, Mas Wisnu? Iya, Pak, masih terdengar dengan jelas. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Kemudian biaya overflow. Ini yang harus kita pahami sama-sama, termasuk dalam diri kami di rumah sakit kami. Jadi ini terjadi secara umum bahkan di rumah Bapak Ibu semua. Jadi overload itu penggunaan dayanya melebihi batas yang ada di MCB, MCCB atau RTB yang sudah sebagai pengaturan arus. MCB yang dibatasi arus, tegangannya tetap. Sudah sadarkah pada saat kita membeli barang berapa daya listrik yang dibutuhkan? Berapa daya listrik yang tersedia? Instalasinya apakah mampu? Ini belum matching antara kami sebagai teknisi dengan rumah sakit yang pembelian barangnya melalui ULP atau PPK dan lain sebagainya. Kita belum tentu dikasih tahu berapa akan ada tambahan biaya beban listriknya. Sehingga kita belum tentu menyiapkan. Bahkan rumah sakit tidak menganggarkan untuk biaya pengembangan listriknya. Tahu-tahu pasang USG, pasang monitor, pasang mesin anestesi. Kelihatannya sedikit-sedikit, tambah 1000, tambah 1000, tambah 1000. Kalau 1 tahun itu nambah 25 alat, sudah berapa? 25 kW. Sadarkah? Instalasi kita cukup apa tidak? Itulah saya sampaikan. Alhamdulillah salah satu beberapa peserta di sini saya lihat atau ada dari stakeholder untuk bisa saya sampaikan. Inilah fungsinya komunikasi antara proses pengadaan barang dengan teknik yang akan mengelola kebutuhannya seperti apa. Ini harus dimatchingkan karena terhadap keselamatan. Kemudian alat-alat yang sangat sensitif atau super sensitif, belinya EEG, brain mapping, kemudian EMG yang membutuhkan grounding yang bagus, sangkat Faraday yang bagus, berapa UPS yang dibutuhkan, menggunakan isolasi transformer, berapa kVA. Ini harus betul-betul kita hitung. Jangan sampai alat datang, masuk, diinstal, bisa hidup, dipasang pasien gagal. Ini yang harus dipahami. Saya untuk urusan pembelian UPS, saya cukup ketat. Dan tidak mudah percaya sama vendor yang menawarkan. Karena apa? Saya khawatir vendor mencari harga yang murah saja karena supaya kosnya tidak tinggi. Belum tentu sesuai kebutuhan, karena akan merepotkan rumah sakit itu sendiri di kemudian hari. Selama masa garansi tidak ada masalah, silakan urusan vendor. Tapi paskanya kami yang akan mengelola, jadi kami harus hitung betul kebutuhan yang proporsional, bukan yang tertinggi, bukan. Oh, UPS-nya ini harus aman, listriknya paling nggak mampu sampai proses selesai. Kalau CT scan atau CAT lab itu harus mampu 15 menit.
Ingat, UPS mampu hidup 15 menit, kebutuhan baterainya bisa 3 kali harga UPS itu sendiri. Yang diperbaiki bukan UPS-nya, yang diperbaiki adalah gensetnya. Saya kasih contoh. Untuk membeli UPS 120 kVA, kurang lebih harganya itu 1 miliar. Dia butuh perawatan 3 tahun ganti baterai 380 juta. Kemudian alat nyusut UPS 6 tahun sudah ambil. Kenapa diutamakan UPS-nya? Akan lebih bijak diutamakan gensetnya. Genset yang tadi saya bilang 120.000 watt. Kita belikan genset yang 250 kVA. 1 miliar sudah dapat 250 kVA, sudah termasuk instalasinya. Sudah yang the best. Kenapa kalau beli UPS anteng bisa terlaksana? Begitu genset yang jauh lebih penting untuk pelayanan yang lain, kelihatannya ngusulin genset kok berat Pak. Betul, di dalam rumah sakit. Ini tidak salah, manajemen itu tidak salah. Karena apa? Manajemen hanya mendapatkan informasi dari kita, tergantung kita menyampaikan lebih penting UPS, lebih penting genset, atau tidak, atau kedua-duanya. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita semua. Kemudian biaya overload tadi, beban 3 pas harus seimbang, lakukan pemeliharaan dan sistem pembumian dan oscillasi tadi. Beban 3 pas, RST harus seimbang. Nanti saya punya studi kasus kebetulan sama teman saya, di situ ada Mas Fahrul, pernah penelitian bareng saya, kemudian ada Mas Firman, itu juga pernah, ada Mas Risa. Kita lihat ini, ternyata listrik seperti ini. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita pahami bersama, mana yang lebih baik. Jadi kita harus memahami kebutuhan-kebutuhan tadi. Oke ya. Kemudian bahaya medan elektromagnetik itu juga akan menjadi pertimbangan, mana yang lebih baik peralatannya. Semua pakai. Pernah terjadi di dalam beroperasi ada surgery, ada endoskopi, ada mesin anestesi, tidak matching, ada harmonik, ada elektromagnetik. Begitu dihidupkan tek ESU, anestesi terganggu, pasien monitor terganggu. Ini harus diperhatikan. Kalau hal itu terjadi, saya yakin harmonik, pasti UPS-nya yang tidak bagus, atau pasokan listriknya yang tidak bagus. Yang punya alat panik, ohnya saya di sana aja bagus, kok di sini terjadi seperti ini, dibongkar-bongkar alatnya. Belum tentu alatnya itu yang rusak. Jadi ini bahaya-bahaya elektromagnetik juga harus kita pahami. Penyebab kebakaran karena listrik, beban tadi berlebih. Tambah alat tidak memperhitungkan kebutuhan pemasok. Sambungan tidak sempurna, terjadi trip, spare gap. Selungkup isolasi buruk, isolasinya jelek. Kita ingat, tidak mungkin memeriksa sambungan di atas dek, di atas pelapor, tidak mungkin. Kalau di panel kita masih mungkin. Solusinya bagaimana? Pada saat pemasangan listrik, awasi bagaimana instalasi bekerja, instalator tadi. Pembatas arus tidak sesuai, yang di MCB-nya tidak sesuai. Saking jengkelnya, jatuh-jatuh terus diganjel pakai korek api apa lidi. Awal bencana. Kebocoran isolasi, pingin murah rumah sakit membeli kabel yang murah. Efeknya apa? Panas, bocor. Kerugian akan dua, satu kebakaran, yang kedua begitu over current, isolasinya panas. Akhirnya arusnya naik, tegangannya tetap, daya penggunaan listriknya sangat banyak. Ingin menghemat kabel, pembelian kabel yang murah, yang belum terstandar, efeknya bayar listriknya bertahun-tahun akan sangat mahal. Itu hal-hal seperti itu. Listrik statis tadi sudah sebutkan, kemudian sambaran petir, itu semuanya bisa menimbulkan. Rumah sakit bangun, ada rekanan datang masang las listrik di sini. Sudah pernah dihitung? Itu ngambil dari panel mana? Panel itu menyangkut ke
instalasi mana aja. Tahu-tahu ke ruang EEG, ruang USG, ada elektrik statis, tes, listrik, las hidup, di sana terganggu, groundingnya tidak bagus. Akhirnya apa? Nanti jangan lupa tukang lasnya pulang, software Anda rusak. Itu harus dipahami juga hal-hal seperti itu. Kemudian berikutnya adalah temuan ketidaksesuaian instalasi listrik dengan rumah sakit. Belum tersedia grounding yang bagus. Saya jawab, banyak rumah sakit yang seperti ini. Kemudian putaran motor RST terbalik. Kalau terbalik, muter ke kiri, masih mending ada putaran. Kalau dia hanya diem begini, tunggu saat meledak. Kemudian ada lagi, tidak sesuai yang nomor C. Satu daya pengganti khusus UPS belum tentu punya. Di sana ada bayi, ada ventilator, ada bedah, ada anestesi. Listrik mati off. Ingat, bisa jadi saudara kita yang sedang membutuhkan itu. Keselamatannya sudah terancam. Itu harus kita perhatikan baik-baik. Jadi grounding juga harus baik, perhitungan grounding harus baik. Tolong nanti Mas Wisnu, saya dimonitor waktu saya sengaja memberikan slide saya itu sangat banyak. Ini mestinya untuk 3 sesi saya serahkan semua slide. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mendapatkan materi saya untuk bisa dipelajari sendiri. Pada pertemuan siang hari ini saya mengikuti waktu yang tersedia saja. Nanti tolong dibaca sendiri yang selanjutnya. Tolong dipantau ya Mas Wisnu terhadap waktu. Ya Pak, nanti kalau